Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah dengan bab turunan berarah, vektor gradien, dan aturan rantai fungsi dua peubah. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Niwayan Putri Suryadianik dengan NIM 20130111018 dari 3 Matematika. Lalu saya sendiri, Sada Nabila Pramesti dengan NIM 20130111027 dari kelas 3 di Pendidikan Matematika. Lalu Iwayan Yoga dengan NIM 20130111051 dari kelas 3 di Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir, Kadek Rama Widiatnyana dengan NIM 20130111077 dari kelas 3 di Pendidikan Matematika. Dan berikut adalah presentasi dari kami. Materi yang pertama yaitu turunan berarah. Turunan berarah. Misalkan P sama dengan X, Y, dan misalkan I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah-arah X dan Y positif. Maka, dua turunan parsial di P dapat dituliskan. Yang pertama, Fxp sama dengan limit F kali P ditambah H dikali I dikurang F kali P per H, di mana H menuju 0 atau mendekati 0. Dan FYP sama dengan limit F dikali P ditambah H dikali J dikurang F dikali P per H, di mana H mendekati 0. Nah, untuk memperoleh konsep yang di atas harus dikerjakan dengan menggantikan I dan J dengan satuan vektor sembarang U dan dapat didefinisikan sebagai berikut. Di mana definisinya ialah untuk tiap vektor satuan U, misalkan du Fp sama dengan limit F dikali P ditambah H dikali U min F dikali P per H, di mana H mendekati 0. Nah, limit ini jika ada dapat disebut turunan berarah F di P pada arah U. Jadi kesimpulannya, DIFP sama dengan FXP dan DJFP sama dengan FYP. Nah, karena P itu sama dengan X, Y, maka kita dapat menggunakan cara penulisan DUF X, Y. Oke, lanjut materi kedua. Materi kedua yaitu hubungan antara turunan berarah dengan gradien. Nah, itu dapat kita tulis di mana del Fp. Nah, del Fp ini dapat kita nyatakan dengan del Fp sama dengan Fxpi ditambah Fypj. Nah, kita akan mendapatkan teorema. Teorema yang pertama berbunyi, misalkan F dapat didiferensialkan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P pada arah suatu vektor satuan, yaitu U sama dengan U1 dikali I ditambah U2 dikali J. Dan DUFP sama dengan U dikali del Fp. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan di mana DUF X, Y sama dengan U1 dikali Fx X, Y ditambah U2 dikali Fy X, Y. Nah, sekarang saya memiliki contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu jika Fx, Y memiliki persamaan X kuadrat min 3xy ditambah 2y kuadrat, maka tentukanlah turunan berarah dari F di min 1,2 pada arah vektor A sama dengan 2i min j. Maka penyelesaian yang pertama yaitu turunkan Fx X, Y terhadap X, maka kita akan mendapatkan persamaan 2x min 3y. Lalu kita substitusikan Fx min 1,2, maka kita akan mendapatkan hasil min 8. Lalu yang kedua yaitu kita turunkan Fy X, Y terhadap y, maka kita akan mendapatkan persamaan min 3x ditambah 4y. Lalu kita substitusikan Fy min 1,2, maka kita akan mendapatkan hasil 11. Nah, lalu kita mengetahui panjang vektor A yaitu 2, min 1. Maka panjang vektor A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 5. Nah, jadi DU min 1,2 sama dengan
A per panjang vektor A dikali del F min 1,2. Kita substitusikan. 2 per akar 5 min 1 per akar 5 dikali min 8,11 sama dengan 2 per akar 5 dikali min 8 ditambah min 1 per akar 5 dikali 11. Maka kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu min 27 akar 5 per 5. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang laju perubahan maksimum. Nah, fungsi f pada nilai p adalah untuk menanyakan ke arah mana fungsi tersebut berubah paling cepat, yaitu ke arah mana du fp bernilai paling besar. Dari rumus geometri untuk hasil kali titik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu DUFP sama dengan U dikali del FP sama dengan mutlak U dikali mutlak del FP dikali cos theta. Dengan keterangan theta merupakan sudut atau U dan del FP. Dan DUFP maksimum ketika theta sama dengan 0 dan minimum ketika theta sama dengan V. Jadi berikut ada teorema, yaitu teorema B yang berbunyi sebagai berikut. Sebuah fungsi meningkat paling cepat di P pada arah gradiennya dengan laju mutlak del Fp dan menurun paling cepat pada arah yang berlawanan dengan laju minus mutlak del Fp. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Carilah suatu vektor satuan dalam arah di mana fx, y sama dengan x kubik minus y pangkat 5. Nah, bertambah secara paling cepat di P 2, minus 1. Nah, berapakah laju perubahan dalam arah tersebut? Baik, mari kita bahas contoh soal yang tadi. Yang pertama, kita mengetahui fx, y itu sama dengan yaitu x kubik minus y pangkat 5. Jadi pertama kita cari fx sama fy-nya. Fx x, y sama dengan 3x pangkat 3x kuadrat. Terus untuk fy x, y-nya sama dengan minus 5y pangkat 4. Nah, setelah mendapat fx sama fy-nya, kita mencari del fx, y-nya dengan rumus fx x, y kali i ditambah fy x, y kali j. Nah, untuk karena diketahui ini nilai p-nya yaitu 2, minus 1, kita masukkan x, y-nya itu 2, minus 1. Jadi del f 2, minus 1 sama dengan fx-nya itu kan 3 nih, 3x kuadrat kali i plus fy-nya itu minus 5y pangkat 4 dikali j. Nah, sama dengan masukin untuk x-nya diganti dengan 2 dan y-nya diganti dengan minus 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 12i minus 5j. Jadi untuk vektor satuannya, vektor satuan dari fx, y yaitu 12i minus 5j. Nah, untuk selanjutnya
kita bisa mencari laju perubahan setelah mengetahui vektor satuannya. Laju perubahan di mutlak 12i ditambah mutlak minus 5j sama dengan akar 12 kuadrat plus minus 5 kuadrat. Nah, hasilnya yaitu 13. Jadi untuk laju perubahannya adalah 13. Yang selanjutnya saya akan membahas kurva ketinggian dan gradien. Kurva ketinggian atau level curve dari permukaan Z sama dengan fx, y adalah proyeksi pada bidang xy dari kurva-kurva perpotongan permukaan tersebut dengan bidang Z sama dengan k yang sejajar dengan bidang xy. Nah, nilai fungsi di seluruh titik pada kurva ketinggian yang sama adalah konstan. Jadi kurva ketinggian dari fx, y yang melalui titik sebarang P x0, y0 pada daerah asal dari F dinotasikan dengan L besar. Nah, misalkan nih, vektor satuan U adalah bersinggungan dengan L di titik P. Karena nilai F adalah sama di seluruh titik pada kurva ketinggian L, maka turunan berarah DUF x0, y0-nya merupakan laju perubahan fx, y pada arah U adalah ketika U bersinggungan dengan L. Jadi rumusnya seperti berikut, yaitu 0 sama dengan du fx0, y0 sama dengan del f x0, y0 dikali U. Dengan ketentuan del f dan U saling tegak lurus. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada teorema yang berbunyi sebagai berikut. Gradien F di titik P tegak lurus terhadap kurva ketinggian F yang melalui P. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal. Diketahui Z sama dengan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat sama dengan K. Nah, tentukan persamaan kurva ketinggian yang melalui titik P 2,1 dan tentukan vektor gradien dari paraboloid tersebut di P. Jadi berikut penyelesaiannya. Yang pertama, kita misalkan Z sama dengan K. Terus yang kedua, X kuadrat per 4 plus Y kuadrat sama dengan K. Nah, dua dapatnya. Lalu setelah itu kita substitusikan 2,1 ke dalam X, Y menuju K sama dengan K sama dengan 2. Nah, jadi persamaan kurva ketinggian yang melalui P adalah elips. Elips yaitu nilai X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Misalkan fx, y sama dengan x kuadrat plus 4 ditambah y kuadrat. Maka kita cari fx-nya. Fx x, y sama dengan x per 2. Lalu fy-nya fy x, y sama dengan 2y. Nah, maka
gradien pada P 2,1 yaitu del F 2,1 sama dengan Fx x, y Fx x, y kali I ditambah Fy 2,1 kali J. Jadi hasilnya tadi untuk Fx nya itu X per 2 ya, X per 2 I ditambah untuk Fy nya itu yaitu 2Y kali J. Nah, sama dengan ini X nya dimasukin 2, berarti 2 per 2 yaitu 1, tinggal tulis I aja. Nah, ini untuk 2Y nya, Y nya sama dengan 1. Nah, 2 kali 1 itu sama dengan 2, berarti plus 2J. Maka gradien pada P nya yaitu I plus 2J. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan materi aturan rantai pada fungsi dua kubah. Jika Y sama dengan F X T, di mana baik F maupun T adalah fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka akan berlaku dy per dt itu sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Di sini tujuannya adalah menghasilkan penerapan-penerapan untuk fungsi-fungsi dalam beberapa kubah. Dengan versi pertama, jika Z itu sama dengan F, X, Y, di mana X dan Y adalah fungsi-fungsi dari T, maka masuk akal apabila kita menyatakan dz per dt, yang tentunya terdapat sebuah rumus untuk itu. Teorema A aturan rantai. Misalkan X itu sama dengan xt dan Y sama dengan dt dapat diferensialkan dt, dan misalkan Z sama dengan F, X, Y dapat diferensialkan di xt, yt, maka Z sama dengan F, xt, yt dapat diferensialkan di P, dan akan berlaku dz per dt itu sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per dt. Berikut ini adalah konsep yang dapat membantu kita untuk mengingat aturan rantai. Dapat dilihat di slide bahwa diberikan fungsi Z sama dengan F, X, Y dengan turunan parsial Z terhadap X dan turunan parsial Z terhadap Y merupakan peubah tak bebas, X dan Y merupakan peubah pertengahan, dx per dt dan dy per dt merupakan peubah bebas, sehingga didapat dz per dt itu sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per dt. Dengan contoh, misalkan Z sama dengan X kuadrat dikali Y pangkat 3, di mana X sama dengan T pangkat 3 dan Y sama dengan T kuadrat. Maka tentukan dz per dt. Dengan menggunakan teorema A, maka permasalahan tersebut dapat kita selesaikan. Penyelesaiannya, dz per dt itu sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per dt, di mana turunan parsial Z terhadap X itu sama dengan 2x kali Y pangkat 3 dikali dx per dt sama dengan 3t kuadrat ditambah turunan parsial Z terhadap Y itu sama dengan 3x kuadrat dikali Y kuadrat dikali dy per dt sama dengan 2t. Dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan T pangkat 3 dan Y sama dengan T kuadrat, maka akan didapat 2t pangkat 9 dikali 3t pangkat 2 ditambah 3t pangkat 10 dikali 2t itu akan sama dengan 12t pangkat 11,
sehingga nilai dz per dt itu sama dengan 12t pangkat 11. Contoh soal 2, ketika sebuah silinder lingkaran tegak ada dipanaskan, jari-jari R dan tingginya H akan meningkat sehingga luas permukaannya S besar juga meningkat. Andaikan pada waktu sesaat ketika R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 100 cm, R meningkat 0,2 cm per jam dan H meningkat 0,5 cm per jam. Seberapa cepat peningkatan S besar pada waktu tersebut? Penyelesaiannya di sini kita harus mengingat rumus untuk luas permukaan total dari sebuah silinder, yaitu adalah S sama dengan 2pi kali R kali H ditambah 2pi kali R kuadrat. Jadi dapat kita tentukan ds per dt itu akan sama dengan turunan parsial S terhadap R dikali dr per dt ditambah turunan parsial S terhadap H dikali dh per dt, di mana turunan parsial S terhadap R itu sama dengan 2pi kali H ditambah 4pi kali R dikali dr per dt itu sama dengan 0,2 ditambah turunan parsial S terhadap H itu sama dengan 2pi kali R dikali dh per dt itu sama dengan 0,5. Di saat R sama dengan 10 dan H sama dengan 100, maka ds per dt akan menjadi 2pi dikali 100 ditambah 4pi kali 10 dikali 0,2 ditambah 2pi kali 10 dikali 0,5. Itu akan sama dengan 58pi cm kuadrat per jam. Hasil yang diperoleh pada teorema A dapat diperluas dengan 3 peubah. Versi yang kedua yaitu andaikan Z itu sama dengan f x, y, di mana x sama dengan x S, T dan Y sama dengan Y, S, T, maka masuk akal untuk menyatakan turunan parsial Z terhadap S dan turunan parsial Z terhadap T. Teorema B, aturan rantai. Misalkan X sama dengan X, S, T dan Y sama dengan Y, S, T mempunyai turunan parsial pertama di S, T, dan misalkan Z sama dengan F, X, Y dapat diferensialkan di X, S, T, Y, S, T. Maka Z sama dengan F, X, S, T, Y, S, T mempunyai turunan parsial pertama yang dinyatakan dengan yang pertama dz per ds itu sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per ds ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per ds. Yang kedua, dz per dt itu sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikali dx per dt ditambah turunan parsial Z terhadap Y dikali dy per dt. Versi kedua dari aturan rantai mengandung 3 jenis variabel. S dan T adalah variabel bebas, X dan Y disebut variabel antara, dan Z adalah variabel tak bebas. Sekian penjelasan dari saya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon izin untuk melanjutkan presentasi mengenai contoh soal dari teorema B aturan rantai. Untuk contoh soalnya sendiri, kami menyiapkan jika Z sama dengan 3x kuadrat dikurang y kuadrat, di mana X sama dengan 2S plus 7T dan Y sama dengan 5ST, tentukan dz per dot dan nyatakan dalam S dan T. Penyelesaiannya di sini dz per dot sama dengan dz per dx dikali turunan X terhadap T ditambah dz per dy dikali turunan Y terhadap T, yang akan mendapat hasil
6x dikali 7 ditambah negatif 2y dikali 5s. 6x ini didapat dari turunan z terhadap x, dan 7 ini didapat dari turunan x terhadap t. Selanjutnya untuk negatif 2y ini sama juga didapat dari turunan z terhadap y, dan 5s ini didapat dari turunan y terhadap turunan y terhadap t, mohon maaf. Dan hasilnya adalah 42 dikali 2s ditambah 7t. 2s ditambah 7t ini didapat dari nilai x-nya yaitu 2s ditambah 7t dikurang 10st dikali 5s, yang akan mendapatkan hasil 84s ditambah 294t dikurang 50s kuadrat t. Nah, di sini kami juga menyiapkan beberapa latihan soal. Untuk soal yang pertama, carilah turunan berarah dari f x, y yang sama dengan y kuadrat ln x di titik P sama dengan 1,4 pada arah A, yaitu I plus J. Untuk penyelesaiannya, andaikan U adalah vektor satuan pada arah A. Seperti yang kita ketahui dari soal, yaitu f x, y yaitu y kuadrat dan x, dan titik P yaitu 1,4, dan arah vektor A yaitu I plus J atau pada titik 1,1. Dan ditanya turunan berarahnya. Untuk langkah pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, carilah turunan dari f terhadap x. Maka akan didapat nilai x pangkat negatif 1 dikali y kuadrat. Dan yang kedua adalah carilah turunan f terhadap y. Maka akan didapat nilai 2y ln x. Maka akan didapat dua turunannya yaitu x pangkat negatif 1 y kuadrat dan 2y ln x. Selanjutnya, kita substitusikan titik P yaitu 1,4 pada turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y. Maka akan didapat nilai 16 dan 0. Selanjutnya, untuk mencari turunan berarahnya, kita menggunakan rumus yang sudah diketahui, yaitu vektor A per panjang vektor A dikali del fp, yaitu akan didapat 1,1 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikali 16 dan 0, 16,0. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat perkalian vektor, maka akan didapat hasil 16 ditambah 0 per akar 2 yang bisa kita rasionalkan menjadi 8 akar 2. Untuk soal yang kedua, jika z sama dengan x kuadrat dikurang y, di mana x sama dengan 3s plus 9t, dan y sama dengan 3st, tentukan turunan parsial dari z terhadap t, dan hitunglah nilai tersebut di saat s sama dengan 0,5 dan t sama dengan 0,4. Untuk penyelesaiannya, do z per do t sama dengan do z per do x dikali turunan x terhadap t ditambah do z per do y dikali turunan y terhadap t. Maka akan didapat hasil 18 dikali 3s tambah 9t dikurang 3st ditambah 3s dikali 3s plus 9t kuadrat pangkat 2. Selanjutnya, kita substitusikan s sama dengan 0,5 dan t sama dengan 0,4, maka akan didapat hasil 120,015. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, tadi itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini kami juga sedang belajar. Nah, untuk itu teman-teman mohon dipelajari dan
memperbanyak latihan soal. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.